Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad dengan perspektif kritis. Kita akan menggunakan dalil dan data sehingga pemahaman keagamaan kita adalah pemahaman keagamaan yang berbasis pada firman dan juga pada ilmu pengetahuan. Kalau hanya menggunakan dalil saja, seringkali dipahami secara keliru sehingga terjerumus kepada takhayul. Tetapi kalau sekedar pakai data saja, itu namanya bukan agama. Itu bisa menjerumuskan kita pada perspektif dan perilaku sekuler. Karena itu harus dua-duanya berdasarkan pada dalil dan data. Kali ini sambil menunggu acara saya di salah satu daerah di Kendal, saya ada di sebuah rumah makan. Karena berada di rumah makan, maka saya ingin mengangkat tema tentang makanan. Tema makanan ini sangat penting karena berdasarkan riset, makanan sangat berpengaruh kepada tumbuh dan kembang umat manusia. Anak-anak kita mengalami tumbuh kembang optimal apabila mendapatkan gizi yang cukup. Tetapi sayangnya, ayat-ayat tentang makanan ini sering dipahami secara tidak tepat. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 4 ayat yang menjelaskan tentang pentingnya makanan dan kualifikasinya haruslah halalan thayyibah. Yang pertama bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Silahkan langsung dicek. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari makanan yang fil ardi di bumi. Makannya yang bagaimana? Halalan. Makanlah makanan yang halal. Thayyiban, yang thayyib, yang baik. Ini yang sering diartikan secara simpel. Di dalam kitab tafsir klasik, kita menemukan makna thayyiban ini terlalu simpel. Diartikan dengan mustaladzan, yang lezat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saya ingin fokus kepada kriteria makanan yang halal dan thayyib itu. Kita sering mendengar bahwa kalau makan itu yang penting halal. Nah, thayyibnya nggak disebut. Padahal di dalam Al-Quran ada halalan thayyiban yang disebut 4 kali. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ada juga di surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kemudian ada lagi di surat Al-Anfal, ini kaitannya dengan ghanimah. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Lagi-lagi disebut halalan thayyiban. Jadi tidak hanya halal tapi harus thayyib. Kemudian yang terakhir surat An-Nahl ayat 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi di 4 ayat ini disebutkan jelas sekali bahwa kalau kita mau makan, makanan kita itu harus yang halalan dan thayyiban. Tidak cukup hanya dengan halal saja. Maka mulai sekarang harus kita ubah paradigma kita. Kalau kita tadinya hanya berpikir yang penting halal, tidak. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makanan yang kita konsumsi haruslah makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga thayyiban. Kenapa begitu? Dan kenapa juga di dalam Al-Quran ada kriteria orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara indikator orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ternyata makanan ini penting sekali bagi tumbuh kembang otak anak. Maka untuk melahirkan generasi yang berkualitas, tidak cukup hanya mengandalkan lembaga pendidikan. Tidak cukup hanya dengan mendirikan sekolah, pondok pesantren. Saya sudah mengalami, alhamdulillah, sejak tahun 2011, saya mendirikan lembaga pendidikan. Bahkan saya kasih nama pesantren perkaderan.
Monas Muda Institute, dulu namanya Monas Institute, ini adalah Muhammad Nasih Institute. Tujuan saya adalah untuk mengakselerasi anak-anak muda agar bisa berpikir kritis. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang saya kelola ini sudah agak terlambat. Maka kemudian saya mendirikan pesantren lagi untuk anak-anak SMP dan SMA tahun 2019 di Rembang tempatnya. Kalau yang Monas Muda Institute di samping kampus UIN Semarang, kalau Planet Nuvo atau Nurul Furqon ada di Rembang, di samping pesantren Bapak dan Ibu saya. Di sana ada santri-santri yang berasal dari seluruh Indonesia, kecuali kampung saya, karena sudah perjanjian dengan ibu saya. Nah, dari pengalaman mengelola 2 rumah perkaderan pesantren ini, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang cerdas, tidak cukup hanya dengan mengajari mereka. Karena sehebat apapun guru, kalau kualitas sumber daya muridnya tidak berkualitas, maka mau diajari siapapun tidak akan bisa. Maka haruslah ada SDM-SDM murid ini adalah SDM-SDM yang memang berkualitas. Yang kalau diajari, mereka akan cepat paham, akan cepat menyerap pelajaran, akan cepat untuk memiliki skill yang diajarkan. Bagaimana caranya? Caranya ternyata harus dimulai dari jauh-jauh proses mereka menjadi manusia. Dimulai dari mana? Dimulai dari ibunya ternyata terutama. Ibunya haruslah orang yang mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib ini. Kalau mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, maka akan lahir generasi yang berkualitas. Maka memaknai thayyiban tidak cukup hanya dengan mustaladzan. Sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, kita kemudian bisa untuk mengidentifikasi mana makanan-makanan yang memiliki gizi tinggi dan mana makanan-makanan yang tidak memiliki gizi tinggi. Seorang yang akan hamil, perempuan yang akan hamil, dia harus mempersiapkan diri dengan makanan-makanan yang berkualitas. Misalnya untuk perkembangan otak anak, otak janin yang ada di dalam kandungan, ibu hamil harus mengkonsumsi asam folat misalnya. Maka harus ada persiapan khusus dan gizi-gizi yang lain tentu saja. Jadi kandungan gizinya harus seimbang. Maka seorang muslim harus memperhatikan ayat ini. Jangan hanya sekedar halal saja, tetapi harus halalan thayyibah. Halal dan sekaligus thayyib. Ini yang harus kita perhatikan agar anak-anak kita, generasi kita, santri-santri kita adalah santri-santri yang berkualitas. Sekarang ini berdasarkan riset, banyak yang sekarang sudah melakukan riset dan awalnya saya kaget juga, tetapi saya bersyukur karena ada riset ini. Karena dengan riset ini saya kemudian memiliki acuan untuk memperlakukan anak-anak didik saya, anak-anak saya sendiri bahkan, bagaimana cara mengajar mereka, tentu saja berbeda. Berdasarkan riset ini, IQ rata-rata orang Indonesia hanya 78,49. Ini yang membuat saya kaget. Dan kemudian saya diskusikan dengan istri saya. Alhamdulillah istri saya ini dokter spesialis anak, sehingga kemudian saya banyak belajar kepada dia tentang bagaimana untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Ternyata betul, ternyata memang yang diperlukan adalah mempersiapkan diri agar anak-anak yang dilahirkan nanti adalah anak-anak yang berkualitas. Dengan cara apa? Di antaranya yang paling penting adalah makan makanan yang bergizi seimbang yang diperlukan untuk tumbuh kembang janin dimulai dari sebelum pembuahan. Kita sering terpengaruh dengan teori genetik. Ini disampaikan oleh Aristoteles pada zaman Yunani kuno. Tetapi dengan temuan sains modern, dengan temuan-temuan di bidang kedokteran, kita sekarang mendapatkan informasi baru bahwa genetik juga ada pengaruhnya, tetapi yang paling berpengaruh sesungguhnya adalah makanan-makanan yang bergizi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam kajian-kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.